Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menyampaikan yang pertama bahwa untuk bisa mengatasi pandemi ini dan dalam mengawal proses yang menjadi endemi nanti, ada 4 hal yang selalu harus kita perhatikan. Yang pertama adalah implementasi protokol kesehatan atau 3M yang disiplin. Kedua adalah implementasi dari surveillance atau 3T juga yang disiplin. Ketiga, implementasi dari vaksinasi yang cepat dan menyeluruh, serta yang keempat, persiapan dari rumah sakit kita. Karena kondisinya sudah membaik, saya ingin update singkat mengenai ketiga hal yang sifatnya preventif, yang sifatnya di sisi hulu, yaitu protokol kesehatan, kemudian surveillance, dan juga vaksinasi. Dari sisi protokol kesehatan, kami mengawal terus proses pendidikan tatap muka, karena kami juga percaya bahwa seluruh murid-murid di Indonesia ini harus belajar secepat mungkin agar kita tidak kehilangan kesempatan untuk mereka meningkatkan pengetahuan mereka langsung dengan guru-guru mereka. Untuk itu perlu dikawal dengan metode surveillance dan protokol kesehatan yang baik. Kami sudah menyusun metode active surveillance untuk sekolah-sekolah yang melakukan tatap muka dengan prinsip 10% dari sekolah yang tatap muka di satu kabupaten kota akan kita lakukan aktif atau random surveillance. Dari situ kemudian kita bagi secara proporsi ke kecamatan-kecamatan yang ada di kabupaten kota tersebut. Yang ketiga, kemudian kita ambil 30 sampel untuk murid dan 3 sampel untuk guru. Dan hasil yang sudah kita lakukan minggu lalu dengan Jakarta, memang kita temui masih adanya positivity rate dari pelajar-pelajar yang ada di sekolah-sekolah di Jakarta. Nah, kami sudah menentukan kalau misalnya positivity rate dari satu sekolah itu di atas 5%, maka sekolahnya kita minta tutup dulu selama 2 minggu, sambil kita perbaiki protokol kesehatannya, kemudian kita mulai lagi sekolahnya. Kalau positivity rate-nya antara 1 sampai 5%, kita minta satu kelas yang ada positif itu di karantina dulu, sedangkan yang lainnya bisa tetap belajar, tatap muka. Sedangkan kalau positivity rate-nya di bawah 1%, kita pergunakan metode surveillance yang seperti biasa, yaitu yang positif atau terkonfirmasi dan kontak eratnya di karantina. Diharapkan dengan menjalankan disiplin seperti ini, kita bisa mengidentifikasi atau mensurvei secara dini kalau ada pelajar-pelajar kita yang positif dan tidak perlu menunggu sampai itu menjadi besar sehingga harus menutup seluruh kota. Jadi hasilnya sudah ada di Jakarta, memang ada yang positif dan saya terus bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan untuk bisa meningkatkan kualitas surveillance ini. Kita juga di sisi surveillance juga terus memonitor adanya varian-varian baru, baik itu varian Mu maupun Lambda, termasuk juga varian-varian mutasi Delta yang ada di Indonesia. Dan memang sudah terjadi beberapa mutasi juga dari Delta ini di seluruh dunia, dan itu yang kita monitor secara ketat untuk memastikan kita siap dan tidak terlambat kalau ada masuknya mutasi-mutasi baru ini ke Indonesia. Yang sekarang kita jaga dengan cukup ketat di semua perbatasan kita. Dari sisi vaksinasi, kami laporkan bahwa per hari ini sudah 94 juta orang Indonesia yang divaksinasi dosis pertama. Indonesia ada di ranking kelima dunia, kita naik satu tingkat karena menyusul Jepang yang ada di kisaran 80-an juta orang. Ya. Suntiknya sudah 148 juta, ranking ke-6 dunia, dan kita juga sudah melampaui 2 juta suntikan per hari di bulan September ini. Ya. Total vaksinnya sudah kita terima ada 222 juta, 193 jutanya sudah kita kirim ke daerah, sudah disuntikan 148 juta. Jadi total stok yang ada di kita masih ada di kisaran 70 jutaan, masih cukup banyak. Nah, sekarang kita terus membicarakan bagaimana percepatan vaksinasi ini. Yang terakhir, mungkin juga sudah ramai di media mengenai adanya potensi obat-obatan baru. Kementerian Kesehatan terus bekerjasama dengan BPOM dan rumah sakit vertikal untuk melakukan review dan uji klinis dari semua obat-obatan baru. Baik itu sifatnya monoclonal antibodies, ya, banyak yang dibikin oleh Eli Lilly atau Regeneron atau juga dari Celltrion dari Korea, tapi juga bisa obat-obatan antivirus baru seperti yang sekarang lagi ramai didiskusikan Molnupiravir dari Merck. Jadi obat-obatan tersebut sudah kita approach
pabrikannya, dan kita sudah juga merencanakan untuk beberapa malah sudah mulai uji klinis, dan diharapkan di akhir tahun ini kita sudah bisa mengetahui obat-obat mana yang kira-kira cocok untuk kondisi masyarakat kita. Mungkin dari kami demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.